On-cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliah daring. Nah, sebelum memulai perkuliahan, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja dimulai perkuliahan hari ini. Yang pertama, presentasi jawaban dari kelompok 6 kemarin. Silakan kepada kelompok 6. Baik, terima kasih Rika yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya ada Dina nggak? Mau minta tolong Dina share screen. Iya, belum bisa share screen-nya. Iya, Din. Iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nur Farahin dan Widya Safitri, ingin mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok 6. Untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga akan dipresentasikan oleh Widya Safitri. Kepadanya dipersilakan. Wid. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Dianida, yaitu pertanyaannya, apa saja yang perlu disiapkan agar aktivitas berbicara di depan umum dapat berjalan dengan lancar, dan bagaimana cara mengatasi gugup ketika berbicara di depan umum. Nah, yang perlu disiapkan itu agar berbicara di depan umum dapat berjalan dengan lancar, yang pertama adalah kuasai seluruh audiens, yaitu membuat semua audiens merasa terhubung dengan Anda secara personal. Gunakan kata-kata pengantar yang membuat audiens Anda merasa dihargai dan diperhatikan oleh Anda. Yang kedua adalah kuasai emosi audiens. Cara untuk menggali emosi ini adalah dengan memaparkan paparan Anda dengan gambar, ilustrasi, cerita, atau video yang dapat menarik perhatian mereka. Yang ketiga, ulangi hal yang penting. Cobalah untuk mengulang poin-poin penting yang perlu diingat oleh audiens dengan mengulangi kalimatnya di tengah atau di akhir. Dengan mengulanginya beberapa kali, audiens akan menyadari poin dari pesan Anda. Yang keempat, hubungkan topik Anda dengan motivasi yang dimiliki audiens. Setelah audiens Anda tertarik dengan sebuah topik, coba diskusikan motivasi mereka datang ke sebuah acara tersebut secara spesifik. Kemudian yang kelima adalah hibur audiens. Audiens akan merasa lebih dekat dengan dan bersahabat dengan Anda ketika presentasi atau pembicaraan Anda mengandung ilustrasi lucu, humor, atau anekdot. Sisipkan humor ketika berbicara di depan umum agar audiens merasa lebih rileks dan tidak kaku. Yang keenam yaitu ceritakan pada mereka tentang manfaat dari apa yang Anda bicarakan.
Pada awal presentasi Anda, ceritakan pada audiens apa yang akan mereka dapatkan dari apa yang Anda bicarakan. Jangan berharap mereka mau mendengar Anda dengan baik apabila Anda tidak memberikan arahan yang jelas. Kemudian cara mengatasi gugup ketika berbicara di depan umum. Yang pertama itu percaya diri. Yang paling utama adalah percaya diri. Ini adalah modal utama agar tidak gugup saat berbicara di depan umum. Harus yakin dengan apa yang Anda sampaikan saat berbicara di depan publik, serta percaya bahwa Anda bisa melakukannya. Yang kedua yaitu perhatikan penampilan. Disinilah penonton menempatkan kesan pertama sebelum Anda memulai pembicaraan. Jadi, perhatikan penampilan Anda saat akan berbicara di depan umum karena penampilan juga menentukan tingkat percaya diri Anda saat berbicara. Yang ketiga, kenali penonton. Saat kamu masuki panggung, kamu akan melihat audiens. Sebelum itu, kamu juga harus mencari tahu siapa saja sasaran yang akan Anda temui, seperti pelajar, pebisnis, atau masyarakat. Sehingga Anda bisa menentukan pembawaan seperti apa yang cocok ditampilkan di depan umum. Yang keempat, kenali tata letak panggung. Datang lebih awal, hal ini yang harus dilakukan. Anda bisa melihat bagaimana tata letak panggung karena kamu juga harus aktif berjalan, jangan hanya berdiri sambil menjelaskan, tetapi gerak tubuh pun harus bergerak agar penyampaian materi lebih mudah diterima hadirin sekalian. Yang kelima, pahami materi baik pidato, presentasi, ataupun menjadi narasumber dalam sebuah acara. Tentu kita akan mendapat materi yang akan dijelaskan. Membaca adalah hal yang utama. Baca dan pahami materi yang akan disampaikan agar bisa menjawab semua pertanyaan yang akan dilontarkan penonton. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu dari Nadia Prameski Putri, yaitu bagaimana cara mengembangkan kreativitas peserta didik agar bisa berbicara di depan umum dengan baik. Jawabannya, pendidik harus menyampaikan materi secara runtut, jelas, dan sederhana. Tidak boleh menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Alangkah baiknya jika pendidik dapat mengetahui kemampuan berbicara yang baik dalam proses pembelajaran. Kemampuan tersebut antara lain penggunaan kalimat sederhana, adanya repetisi kalimat tanya untuk menanyakan pemahaman peserta didik, ada perintah, juga penguatan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jika perlu penggunaan bahasa sehari-hari yang lebih sering digunakan, boleh diselipkan agar pemahaman peserta didik menjadi lebih mendalam. Selanjutnya, pendidik juga harus mampu memotivasi peserta didik dengan bahasa yang baik agar semangat belajar mereka terjaga. Refleksi juga harus dilakukan baik untuk materi pembelajaran maupun proses pembelajaran itu sendiri. Peserta didik yang cenderung pendiam dan individualis baiknya diberikan stimulan agar berani berbicara dan peduli dengan sekitar. Stimulan tersebut contohnya penggunaan metode belajar role playing. Metode ini akan membangun rasa peduli peserta didik melalui kerjasama yang harus dilalui oleh mereka. Kemudian selain materi yang harus dikuasai oleh peserta didik, penanaman karakter yang baik memang harus ada. Dengan adanya karakter yang baik diimbangi dengan penguasaan pengetahuan yang bagus, maka peserta didik dapat dikatakan menjadi manusia yang bermartabat dalam hal kemampuan berbicara. Peserta didik yang dibekali dengan pendidikan karakter yang baik akan dapat menjadikan mereka pembicara yang santun dan dihormati orang. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Nazo Ahada, yaitu jika kita mempersiapkan segalanya untuk berbicara di depan umum, namun di tengah pembicaraan tersebut kita blank, mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, kejadian ini sering terjadi pada orang yang memiliki nervous berlebihan ketika harus berbicara di hadapan umum. Ketika seseorang memperhatikan kita dengan fokus, bahkan sinis, justru presentator berpikiran terlalu waspada terhadap kata demi kata, sehingga ia malah bingung ingin merangkai kata seperti apa agar kalimatnya bagus dan tidak salah. Ada juga yang berpikir ketika orang-orang tertawa, presentator berpikiran ia sedang ditertawakan di hadapan umum dan hal tersebut memalukan.
Hal-hal tersebut yang biasanya membuat presentator menjadi blank ketika ia tampil di hadapan umum. Bukannya fokus kepada materi yang harus ia sampaikan, justru ia mau fokus kepada hal-hal di atas yang memakan bagian fokus di otak kita. Nah, kemudian cara mengatasinya yaitu yang pertama, hafalkan 10 kata pertama, yang kedua, ulangi kata terakhir yang diucapkan, yang ketiga, ajukan pertanyaan sambil berpikir kalimat selanjutnya, yang keempat, latihan di depan kaca sebelum tampil, yang kelima, siapkan catatan kecil, dan yang keenam, berbicara dengan penuh percaya diri. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Widya Savitri yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya saya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat itu pertanyaan dari Dina Madaniati, yaitu strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan aktivitas berbicara di depan umum bagi siswa MISD. Sebenarnya banyak banget ya hal yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara gitu kepada siswa MISD. Nah, di sini saya naruh salah satunya itu strategi latihan. Nah, strategi latihan ini sendiri tuh merupakan strategi yang diberikan kepada siswa untuk memberikan kesempatan gitu kepada mereka menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang sudah dipersiapkan sehingga dapat menjalani secara nyata dan melaksanakan tugas tersebut seperti sampai tuntas gitu ya. Nah, pelatihan yang diberikan pada siswa itu dapat diberikan secara perorangan atau kelompok dalam artian aktivitas berbicara ini, latihan itu bisa digunakan guru gitu sebagai salah satu strateginya. Nah, melatih kemampuan berbicara pada siswa dalam strategi latihan ini terbagi menjadi beberapa siklus ya. Nah, pada tahapan perencanaannya tuh siklus pertama yaitu melaksanakan tindakan pembelajaran gitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara dengan guru merancang pembelajaran berupa desain pembelajaran yang udah dibuat nih. Habis itu tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan secara bersiklus gitu. Setiap siklusnya dijalani dengan 2 kali pertemuan. Nah, tindakan itu dilakukan dengan melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun pada waktu perencanaan. Tindakan disesuaikan dengan RPP yang nantinya dibuat sebelum latihan tersebut gitu sama gurunya. Nah, langkah-langkah tindakan pada kegiatan awal, guru memperkenalkan kepada siswa tentang cerita anak. Nah, kemudian guru menceritakan nih di hadapan para siswanya. Setelah itu, guru menyuruh siswanya untuk menceritakan kembali cerita tersebut dengan singkat sesuai dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki secara bergantian di depan kelas. Nah, di sini kita ambil nih contohnya tematik gitu ya. Kalau di tematik itu kan ada ayo membaca, ada ayo berdiskusi gitu ya. Nah, di ayo berdiskusi itu kan guru bisa meminta siswa untuk membaca teks nih sebelumnya. Nah, setelah membaca teks, guru meminta siswa untuk buat kelompok atau sendiri atau perorangan cuman berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman di sekitaran bangku yang dia duduki. Nah, habis itu hasil diskusi tersebut bisa dipresentasikan sama anak-anak di depan kelas seperti itu. Itu sih cara melatih kemampuan berbicara siswa ya, salah satunya gitu. Kalau misalkan dalam hal tesnya itu kan saat si siswa ini berbicara di depan kelas. Nah, kalau misalkan di depan kelas ini berdasarkan hasil tesnya ternyata kegiatan awal siklus pertama itu belum berhasil, maka dilakukan tindakan selanjutnya gitu, siklus kedua dan ketiga bertahap gitu. Mengulang kembali kegiatan pembelajaran seperti siklus pertama, terus memperbaiki kekurangan-kekurangan siswa gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Hasana Febriani. Bagaimana cara mengatasi kepercayaan diri kita untuk bisa berbicara di depan umum? Dan bagaimana cara agar kita bisa tampil dan menyampaikan dengan baik dan jelas? Nah, kepercayaan diri ini seperti yang tadi udah disampaikan Widya Savitri ya di atas, kepercayaan diri itu begitu penting gitu untuk
kemampuan aktivitas berbicara ini gitu. Semakin tinggi kepercayaan diri seseorang, maka semakin rendah gitu kecemasan dia dalam berbicara di muka umum gitu. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri, maka semakin tinggi tingkat kecemasan berbicara di muka umum seperti itu. Nah, kenapa sih kepercayaan diri ini bisa turun gitu? Itu ada hubungannya juga tuh dengan kecemasan berbicara di depan umum gitu. Untuk itu kayaknya kita harus tahu dulu ya kepercayaan diri ini apa gitu. Nah, kepercayaan diri itu kan merupakan suatu keadaan dalam diri individu yang berisi keyakinan tentang kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang dilandasi oleh keyakinan untuk sukses atau berhasil gitu ya. Nah, terus kepercayaan diri ini diperlukan dalam melakukan berbagai macam komunikasi, khususnya berbicara di muka umum gitu. Nah, Luxori pada tahun 2004 itu menyatakan bahwa percaya diri adalah hasil dari pencampuran antara pikiran dan perasaan yang melahirkan perasaan rela terhadap diri sendiri. Memiliki kepercayaan diri itu akan menjadikan seseorang selalu merasa baik, rela dengan kondisi yang ada pada dirinya gitu. Dan akan berpikir bahwa dirinya adalah manusia yang berkualitas dalam berbagai bidang kehidupan, pekerjaan, masyarakat, keluarga maupun masyarakat. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian dikaitkan dengan kecemasan gitu ya? Rahmat pada tahun 2007 mengatakan bahwa ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Nah, orang yang aprehensif ini atau prihatin atau takut di dalam berkomunikasi akan menarik diri gitu dari pergaulan dan berusaha sekecil mungkin untuk berkomunikasi dan akan berbicara jika terdesak saja. Nah, bila kemudian ia terpaksa berkomunikasi, sering pembicaraannya itu biasanya tidak relevan sebab berbicara yang relevan tentu akan mengundang reaksi yang baik gitu kan dari orang lain. Nah, orang-orang yang mengalami inilah yang akan menjadi cikal bakal timbulnya kecemasan gitu. Kecemasan akhirnya timbul kecemasan untuk berbicara di muka umum. Nah, dia itu akan merasa orang tidak akan memberi respon yang positif apa yang diucapkan dirinya. Terus habis itu kalau seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia tuh akan mampu mengontrol dirinya gitu dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kecemasan gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana cara agar kita bisa tampil dan menyampaikan dengan baik dan jelas, ya jawabannya ya kita harus mengontrol diri kita dari kecemasan-kecemasan yang kita khawatirkan akan timbul pada saat kita berbicara di muka umum seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan dari Hilda, ini Hilda Zuhri Khairnisa. Dalam kehidupan nyata, ketika anak banyak bicara, orang tua malah memarahi anaknya dengan berkata tong kosong nyaring bunyinya. Ini sering banget pastinya istilahnya ya. Terus menurut Hilda, jika kita bisa mengarahkan anak tersebut akan memiliki keterampilan berbicara yang luar biasa. Lalu bagaimana cara mengarahkan dan membimbing anak tersebut? Nah, sebetulnya saya setuju gitu dengan apa yang dikatakan Hilda. Kalau misalkan kita membimbing dan mengarahkan anak tersebut, anak akan mempunyai keterampilan itu gitu. Kenapa? Karena anak yang sering berbicara itu adalah anak yang berada dalam proses pertumbuhan gitu dan perkembangan. Nah, anak ini kan mempunyai karakteristik yang unik ya. Nah, salah satu karakteristik yang unik itu meliputi rasa ingin tahu yang besar dan antusias terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi karena dia merasa antusias dan rasa ingin tahunya besar, maka dia akan sering berbicara untuk bertanya. Kayak, Bu, ini apa gitu, ini bagaimana gitu, bagaimana cara melakukan ini dan itu gitu. Nah, pada usia ini tuh merupakan periode emasnya anak gitu, dan sekaligus periode kritis bagi perkembangan anak-anak. Karena pada periode ini sangat berpengaruh gitu terhadap
perkembangan periode berikutnya hingga masa dia dewasa. Nah, pada periode ini anak-anak akan selalu, yang tadi saya bilang, selalu bertanya, selalu memperhatikan, dan membicarakan semua hal yang didengar maupun yang dilihatnya gitu. Ketika akan melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, maka secara spontan anak-anak itu akan langsung bertanya gitu. Dan rasa ingin tahu dan antusiasnya terhadap sesuatu tersebut akan diungkapkan melalui kata-kata yang disebut berbicara, seperti itu. Nah, pada anak usia persekolahan, kemampuan berbicara tentunya merupakan salah satu perkembangan anak yang sangat penting gitu dan harus diperhatikan. Maka bagaimana cara mengarahkan si anak yang banyak berbicara ini? Ya, yang penting kita sebagai orang tua memperhatikan gitu bagaimana bahasa anak, bagaimana caranya orang tua mengontrol hal-hal yang perlu dipelajari anak ketika berbicara, seperti itu. Nah, kemampuan berbicara anak juga akan berdampak gitu kan pada kecerdasan dia. Nah, biasanya anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi akan belajar berbicara dengan mudah, cepat memahami pembicaraan orang lain, dan mempunyai kosakata yang lebih banyak. Nah, kenapa anak-anak tuh harus berada di lingkungan yang baik? Karena ketika kita orang dewasa berbicara, anak tuh akan biasanya akan lebih cepat tangkap gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa ataupun sebagai orang tua harus mengarahkan anaknya gitu agar dalam kita bisa mengontrol anak dalam berbicara dan berbahasa, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Maulida Nuraimi. Apakah cara atau teknik berbicara di depan umum itu harus disesuaikan dengan umur dan gender audiens? Sebenarnya saya sudah mencari di beberapa jurnal ya, cuman nggak ada jawaban yang spesifik gitu mengenai karakteristik audiens gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah harus disesuaikan gitu, ya harus disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Karena dalam hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembicara ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya ini yaitu menganalisa pendengar. Di antaranya ada usia pendengar, tingkat pendidikan pendengar, gender, dan latar budaya. Kenapa sih kita harus menyesuaikan gitu? Karena misalkan kita sebagai pembicara gitu, dan audiensnya anak-anak, dan tidak relevan kalau kita berbicara tentang politik, misalkan. Ini sebagai contoh ya. Misalkan kita berbicara tentang politik dan audiensnya anak-anak, kan itu nggak nyambung gitu. Itu tentang usia. Dan tingkat pendidikan pendengar. Kenapa sih tingkat pendidikan pendengar ini jadi penting gitu, dan jadi harus jadi perhatian kita sebagai pembicara gitu untuk berbicara kepada audiens. Kenapa? Karena kalau misalkan kita, misalkan mahasiswa atau anggaplah yang sudah berpredikat dokter gitu, berbicara di depan umum, di depan misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang maaf tingkat pendidikannya rendah, dan dia berbicara dengan bahasa yang terlalu tinggi gitu, pastinya audiens tidak akan mengerti apa yang dibicarakan oleh orang ini gitu. Terus gender juga harus diperhatikan gitu. Misalkan audiensnya laki-laki, tapi kita berbicara dan mengambil materi tentang pemberdayaan perempuan misalkan, atau pokoknya yang berkaitan dengan perempuan, kan itu tidak relevan gitu dengan audiens yang gendernya laki-laki, seperti itu. Begitupun dengan latar budaya gitu. Seperti itu. Kayak gitu aja sih presentasi dari kelompok 6 gitu ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau menambahkan atau apa. Untuk yang bertanya, bagaimana, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atas jawaban yang telah kita berikan gitu? Kalau nggak ada,
saya tutup aja ya. Itu tadi presentasi laporan hasil diskusi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke presentasi dari kelompok 7 yang terdiri dari Dianida dan Rasana Febriani. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dindin Ridwanudin selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan teman-teman kelas 5D PGP yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah keterampilan berbicara. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianida dengan NIM 111-901-83-000-101 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nur Hasanah Febriani dengan NIM 111-901-83-000-137. Langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa poin-poin pembelajaran. Yang pertama adalah langkah-langkah berbicara, yang kedua keterampilan berbicara retorika, yang ketiga keterampilan berbicara aksentuasi. Baik, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Nur Hasanah Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi langkah-langkah dalam berbicara. Nah, dalam persiapan berbicara secara resmi, pembicara yang baik harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebelum menyampaikan materinya. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah dalam berbicara. Nah, di sini ada 3 langkah dalam berbicara. Yang pertama itu tema, yang kedua materi, dan yang ketiga draft. Yang pertama ini tema. Di sini maksudnya itu kita harus memilih tema pembicaraan terlebih dahulu. Memilih tema pembicaraan ini harus tepat dan menarik. Kemudian, kenapa kita harus menentukan tema pembicaraan terlebih dahulu? Karena tema pembicaraan ini merupakan salah satu penunjang keefektifan berbicara. Nah, tema pembicaraan ini juga bersifat ilmiah dan dapat diambil dari pengalaman, pengamatan, penalaran, dan juga informasi lain yang dianggap akurat. Kemudian yang kedua ini materi. Maksud dari materi ini, kita harus mengumpulkan bahan atau materi pembicaraan. Dalam mengumpulkan bahan atau materi pembicaraan ini dilakukan apabila penentuan tujuan pembicaraan ini telah dinyatakan secara jelas. Bahan pembicaraan yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan pembicaraannya. Isi pembicaraan dapat memenuhi standar mutu dan setidaknya apabila bahan untuk pembicaraan ini sudah dianggap cukup dan juga dikuasai oleh pembicara. Kemudian dalam mengumpulkan bahan atau materi ini dapat bersumber dari membaca buku, jurnal, atau mencari bahan dari internet lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu draft atau menyusun kerangka pembicaraan. Nah, kerangka pembicaraan ini merupakan suatu pola atau acuan yang dipedomani oleh pembicara dalam menyusun dan mengembangkan suatu gagasan pokoknya. Kerangka pembicaraan ini sangatlah dibutuhkan, apalagi pembicaraan ini bersifat resmi atau formal. Nah, pembicaraan yang sifatnya formal seperti menjadi moderator dalam suatu acara seminar atau diskusi ilmiah, maka kerangka pembicaraan ini sangatlah penting. Pembicara yang tidak
pembicara yang tidak mempersiapkan atau mempunyai kerangka sebelum berbicara, maka isi pembicaraannya dapat saja mengambang atau keluar dari tujuan pembicaraan tersebut. Nah, oleh karena itu, sebelum kita berbicara secara formal, sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu, termasuk juga menyusun kerangka pembicaraan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Nur Hasanah Febriani yang telah mempresentasikan materinya. Sebelumnya dihimbau bagi para audiens, jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Baik, materi selanjutnya ada keterampilan berbicara retorika. Next. Retorika. Retorika itu berasal dari bahasa Inggris. Retorik, yang sebelumnya bersumber dari bahasa Latin. Retorika artinya adalah ilmu berbicara. Jadi, retorika adalah kemampuan berbicara seseorang yang dalam menyampaikannya itu mengandung seni bahasa di dalamnya, sehingga apa yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh banyak orang karena menggunakan kata-kata yang tepat dan terstruktur. Nah, retorika ini memiliki beberapa sifat, antara lain yaitu rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional. Apa sih rasional itu? Jadi, rasional adalah apa yang disampaikan oleh seorang pembicara itu harus tersusun secara sistematis dan logis. Artinya, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup itu telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, empiris. Empiris itu adalah menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Jadi maksud dengan diverifikasi oleh panca indera itu apa yang disampaikan itu pernah dirasakan atau berdasarkan kejadian yang pernah dialami oleh pembicara ataupun audiens. Jadi bukan hanya omong kosong saja gitu. Lalu yang ketiga itu sifatnya umum. Nah, umum ini maksudnya adalah yang disampaikan itu adalah kebenaran, tidak bersifat rahasia, dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial, sehingga tidak muncul kesalahpahaman antara pembicara dengan audiens. Selanjutnya itu ada akumulatif. Nah, akumulatif adalah perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu mulai dari penggunaan bahasa seperti kaidah-kaidah kebahasaan yang sebelumnya telah dikembangkan. Next. Nah, retorika. Jadi retorika itu dulu tuh dikenal dengan pidato. Nah, kalau sekarang retorika lebih dikenal dengan public speaking. Nah, public speaking ini lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan banyak orang, sehingga memperoleh hasil seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah, public speaking ini ada, keterampilan ini ada karena kita terbiasa. Keuntungannya apa sih kalau kita mempelajari keterampilan retorika ini? Yang pertama, pastinya kita dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir, yaitu kalau di bidang akademik, kita bisa lebih percaya diri lagi ketika kita presentasi di depan kelas, kemudian memimpin suatu forum kegiatan, sampai menjadi pembicara umum di seminar. Jadi mulai dari yang kecil hingga ke jangkauan yang luas gitu ya. Nah, kalau di bidang karir, keuntungannya yaitu kita semakin handal dalam memimpin rapat maupun dalam mempresentasikan hasil kerja kita di depan rekan-rekan kerja kita. Itulah keuntungan dari kita meningkatkan keterampilan public speaking. Selanjutnya yang kedua itu dapat memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum, yaitu mulai dari bahasa yang digunakan menjadi sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, kemudian gaya komunikasinya lebih efektif. Jadi kita tuh berbicara nggak bertele-tele gitu loh, fokus pada apa yang ingin kita bicarakan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi ya udah itu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Nah, pembicara yang hebat itu harus diciptakan gitu. Kita harus melatih kemampuan berbicara kita mulai dari mencoba berbicara di depan kelas, kemudian bisa meluas hingga menjadi pembicara umum. Dengan begitu kamu dapat memperoleh pengalaman dan lebih
bisa percaya diri lagi tampil di depan umum karena sudah terbiasa. Next. Ya, materi kedua itu ada keterampilan berbicara aksentuasi. Next. Ya, aksentuasi ini adalah penekanan. Apa sih yang ditekankan? Dalam keterampilan aksentuasi ini yang ditekankan adalah kita menekankan kata atau poin-poin penting yang menjadi kunci dalam sebuah informasi. Dengan adanya penekanan tertentu, audiens dapat lebih mudah mengerti mengenai informasi yang akan kita sampaikan. Seperti kalau kita suka membaca buku, kadang kita suka menggarisbawahi kata-kata yang menurut kita penting atau menstabiloin kata-kata, beberapa kata lah, itu namanya aksentuasi. Kalau misalnya itu artinya maksud dari aksentuasi itu kayak gitu. Jadi tujuannya apa sih dengan kita menonjolkan kata-kata tertentu? Ya pasti untuk menarik perhatian pendengar dan untuk memperlambat tempo bicara kita agar apa yang kita ucapkan itu memiliki penekanan yang tepat. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih kepada audiens atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Kelompok 7 silakan dicatat pertanyaan yang ada di kolom chat. Nanti presentasikan minggu depan. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan saja perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.